Di antara kisahnya Masruq. Masruq, salah seorang ulama, dikatakan dia sholat malam sampai kakinya bengkak. Dalam riwayat disebutkan sampai kakinya mengecil kalau sholat malam. Sampai subhanallah, wa tajlis imratuhu tabki mimma yasna binafsihi. Ya, istrinya duduk di belakang yang ngelihat dia sholat sampai kakinya mengecil, nangis tidak kuat melihat dia. Ya. Dan dikatakan hajja Masruq fala yanam illa sajidan ala wajhi hatta raja'. Masruq pernah haji dan tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Artinya nggak pernah terlentang selama haji. Selalu sholat dan tidur dalam keadaan sujud. Dia sampai kembali lagi ke kotanya. Ya. Kemudian Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad ibn Yazid salah seorang salaf. Dikatakan Al-Aswad ibn Yazid sholat sehari semalam 700 rakaat. Anaknya Abdurrahman ibn Al-Aswad pernah sholat 700 rakaat dalam masa sehari semalam. Keluarganya bilang dia yang paling malas di antara kita. Itu 700. Ya, dia yang paling kurang sungguh-sungguh di antara kita katanya. Ya. Dan dikatakan Aswad ibn Yazid menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam kalau di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, menghatamkannya setiap 6 malam. Dan dikatakan sawwaman qawwaman hajjajan. Dia terkenal puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan selalu haji tiap tahun. Ya. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar ibn Ayyash qari, ya, termasuk orang yang memberikan riwayat Al-Quran. Dikatakan nggak pernah tidur di atas kasur 50 tahun. Artinya setiap malam mesti bangun sholat selama 50 tahun. Sampai dikatakan sama Ibnu Hajar, dia puasa 70 tahun dan sholat tarawih selama 70 tahun dan dikenal tidak pernah tidur di malam hari. Dia selalu sholat malam. Dan seterusnya, ya, masih banyak lagi yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian keadaan salaf dengan Al-Quran. Kita baca ya, kita ringkas. Keadaan salaf dengan Al-Quran. Ya. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bagaimana keadaan salaf dengan Al-Quran? Dikatakan karena Abu Hanifah wa Sya'bi yakhtimani fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Abu Hanifah dan Imam Sya'bi menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Jadi satu hari berapa? 2 kali hatam. Imam Al-Hasan Al-Basri menghatamkan Al-Quran di Ramadan 90 kali. Kemudian juga Abu Bakar ibn Ayyash ketika pengen wafat, dia bilang ke saudarinya, kata dia, kakakmu telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali. Sampai disebutkan dalam riwayat lain, dia menasihati anaknya, kata dia, ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu bermaksiat di kamarku, karena aku telah menghatamkan Al-Quran di kamarku 12.000 kali. Ya. Kemudian juga Imam Malik dikatakan kalau datang bulan Ramadan, dia tinggalkan semua majelis ilmunya, dia beriktikaf dan baca Al-Quranul Karim. Sampai dikatakan kepada saudarinya Imam Malik, maka nasyughulu Malik fi baitihi. Apa pekerjaan Malik di rumahnya? Katanya al-mushaf wa tilawah. Dia cuma melihat mushaf dan baca Al-Quran. Kalau pertanyaan, Ustadz kok bisa hampir ribuan kali? Kenapa bisa? Hah? Bisa apa enggak? Ya, bisa. Karena mereka nggak dikenal, ada mancing nggak dia? Nggak ada mancing dia. Nggak ada nongkrong. Nggak ada main HP. Kerjanya cuma lihat Al-Quran sehari-hari. Makanya lihat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Maka Yasna ibnu Umar fi manzilihi. Nafi' ini budaknya Abdullah bin Umar. Ditanya, ini Abdullah bin Umar kerjanya di rumah ngapain? Katanya, la tutiqunahu. Dia mengerjakan pekerjaan yang kalian tidak akan mampu melakukannya. Apa? Al-wudu li kulli salatin wal mushaf fima bainahuma. Dia kerjanya wudu setiap salat, habis itu megang mushaf baca Al-Quran. Jadi baca Quran, datang waktu salat, wudu, salat, kelar salat, pegang Al-Quran lagi. Kerjanya itu tiap hari.
Ya, kecuali mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ya ikhwah, kita sebutkan ini motivasi. Lihat subhanallah. Sebagian di antara kita wafat nggak pernah hatam Al-Quran sama sekali. Sebagian lagi subhanallah wafat nggak pernah dikenal sholat malam kecuali sedikit. Sebagian di antara kita ya sampai wafat nggak bisa baca Al-Quran. Ya, sebagian lagi di antara kita wafat lalai dalam bab sholat. Antum lihat ini kaum salaf, dia dijanjikan oleh Allah surga. Sampai kata Ibnul Jauzi, mereka dengan banyaknya amal nangis dan takut amalannya tidak diterima. Sedangkan kita dengan sedikit amal tertawa terbahak-bahak tanpa ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan ya kalau orang yang datang setelah mereka harus lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, musyabahatus sahabah, mengikuti sahabat dan tabi'in, artinya kita kalau baca kisah mereka, kisah tabi'in, tazid al-aql wad din wal khuluq, menambah akal, menambah akhlak dan menambah agama. Ya, karena subhanallah mereka dikasih oleh Allah umur yang singkat, ibadah yang banyak. Yang kita khawatirkan kita dikasih umur yang singkat wala ibadah wala apa, nggak dapat apa-apa. Ya, makanya mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal ini kita jelaskan memotivasi kita di bulan Ramadan apa yang akan kita kerjakan. Kalau seandainya seseorang punya harta, sedekah dengan hartanya. Sehebat apapun antum sedekah dengan harta antum, tetap antum nggak bisa mengalahkan kaum salaf di dalam sedekah. Tapi tasyabbahu, ikuti mereka dalam bab sedekah. Kalau antum punya waktu buat baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Hatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Sebanyak-banyaknya antum hatam Al-Quran tetap tidak bisa mengalahkan ibadahnya kaum salaf. Kalau misalnya kita tahun kemarin tarawehnya masih banyak yang bolong, azm, keinginan kuat dari sekarang. Kita dari awal sampai akhir jangan sampai ada yang bolong sholat taraweh. Tutup semua kegiatan dari ba'da maghrib sampai selesai taraweh. Kalau tahun kemarin setelah taraweh orang masih nongkrong, ngerokok, ngobrol, berbuat hal yang sia-sia, tinggalkan semuanya. Setelah taraweh dia pulang ke rumah, dia baca Al-Quran, kitabullah azza wa jal. Kalau seandainya dia nggak baca, dia tidur. Bangun sebelum sahur, dia berdoa, dia baca Al-Quran. Buat hal yang manfaat. Ya, karena sebelum kita orang-orang salaf jauh lebih beribadah kepada kita, sedangkan mereka dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi SAW. Sedangkan kita nggak ada jaminan apa-apa. Kenapa kita membuang waktu sia-sia? Ya, yang biasanya menghabiskan waktu untuk bekerja, kurangi kerjanya. Selesai istirahat, pulang ke rumah, duduk ba'da asar, baca Al-Quran, berdoa sebelum buka, zikir, buka puasa bersama keluarga. Kalau misalnya memang ba'da maghrib, biasanya habis makan, duduk-duduk nonton TV, tinggalkan, pergi ke masjid, baca Al-Quran dan seterusnya. Karena bulan Ramadan ini bukan 1 tahun, 2 tahun, cuman berapa? Lihat kata Allah, ayyama ma'dudat, cuman hari-hari yang terbilang gak lama. Kalau seseorang bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum salaf. Ya, tadi kita sebutkan syairnya, tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kita nggak bisa seperti mereka, tapi menyerupai orang-orang yang mulia itu satu keberuntungan. Itu baru sekian bab, belum antum baca hajinya, ada yang haji 70 kali, ada yang haji 40 kali. Belum antum lihat bantuannya, sosialnya, bakti kepada orang tuanya, doanya, nangisnya. Jadi dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kalau lagi sholat terdengar suara nangisnya di tengah-tengah makmum. Padahal siapa Umar? Umar dikatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan kaum salaf. Makanya